Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang saya hormati. Kini saatnya pre-match press conference bersama dengan Persela Lamongan. Coach, langsung statement untuk pertandingan besok, Coach. Bagaimana persiapan tim, kemudian apa yang patut diwaspadai dari Persiraja? Bismillah, besok kita main sama Persiraja. Barangkali kita sama-sama sepakat Persiraja adalah sebuah tim yang tidak bisa kita anggap remeh karena tim ini punya karakter yang cukup kuat dalam hal militanisme. Jadi rasanya perlu kerja keras untuk bisa menggapai poin maksimal pada saat kita ketemu Persiraja besok. Ini bukan hal yang mudah. Siap. Terima kasih Coach. Abioso, besok akan mendapat kepercayaan kembali dari Coach Iwan Setiawan untuk tampil di pertandingan yang kita lihat akan menjadi pertandingan yang sangat ketat. Bagaimana persiapannya dan bagaimana kiat dari Abioso sendiri untuk menjawab kepercayaan dari Coach Iwan Setiawan? Ya, sebelumnya besok tergantung Coach Iwan sendiri mau masang saya atau enggak. Tapi untuk misal saya dipasang, saya akan bermain dengan maksimal dan membalas kepercayaannya Coach Iwan, dan semoga bisa meraih poin di laga besok. Amin. Amin. Coach, teman-teman silakan untuk bertanya langsung ke Coach Iwan Setiawan ataupun ke Riyadno Abioso melalui langsung mungkin open mic sama open video saja kalau mau bertanya langsung kepada Coach Iwan Setiawan ataupun Riyadno Abioso. Kita bacakan dulu Coach, ada pertanyaan dari Rizky Jawa Pos. Coach, tanggapannya terkait striker lawan Paulo Henrique yang selalu cetak gol dan saat ini pemain tersebut menempati posisi top skor. Ada antipasi khususkah untuk pemain ini, Coach? Ya, sama seperti gaya saya sebelumnya, ya. Memang tidak ada penjagaan khusus untuk striker Hendrik, ya, tapi sama-sama kita sepakat bahwa kalau boleh saya sampaikan, barangkali saat ini dia adalah salah satu striker yang kita anggap striker terbaik yang ada di Liga 1. Jadi artinya perhatian khusus untuk beliau itu pasti ada dari kami. Tapi memang tidak ada penjagaan khusus dari beliau. Tapi saya kira bukan hanya Hendrik, tapi yang perlu mendapat perhatian juga ada beberapa pemain dari Persiraja, seperti Devri Rizky, karena kita sama-sama tahu anak ini selalu menjadi penyuplai bola yang baik untuk Hendrik, ya. Begitu juga dia punya fullback kanan yang selalu, yang seingat saya dia sudah memberikan dua assist untuk Hendrik. Jadi poin-poin ini barangkali yang perlu kita waspadai dari Persiraja. Oke, Coach, pertanyaan selanjutnya. Ini Persiraja masih berkutat dengan kekurangan di lini belakang, Coach. Dan sudah banyak kemasukan gol. Apakah kelemahan lawan ini bisa dianggap keberuntungan buat Coach sendiri, buat Persela sendiri, Coach? Kalau dari statistik, memang seperti apa yang Bro sampaikan, kita setuju Persiraja adalah salah satu tim yang paling banyak kebobolan. Dan mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan kelemahan-kelemahan ini untuk menjadi kekuatannya kita pertandingan besok. Tapi sekali lagi saya sampaikan ini tidak mudah karena Persiraja sebenarnya juga dia memiliki gaya permainan membangun compact defense yang sangat solid. Jadi untuk merobek compact defense ini dibutuhkan satu kreativitas yang tinggi. Jadi itu yang insya Allah saya tuntut dari pemain-pemain saya besok. Kemudian ada dari
Arifaat Imron, pertanyaannya panjang sekali. Coach, diakui atau tidak, saat ini gaya permainan Persela sangat baik. Hal ini terlihat dari beberapa pertandingan sebelumnya. Saat berhadapan dengan Persija Jakarta, ball possession, shot on target, dan pas akurasi Persela jauh lebih unggul. Tapi lagi-lagi hasil akhir kurang baik. Bahkan di 4 laga, Persela hanya mampu meraih kemenangan 1 saja, sisanya kalah. Kompetisi sepak bola ini dibutuhkan adalah kemenangan, bukan gaya bermainan. Bagaimana tanggapannya Coach terkait itu? Dari Arifaat Imron. Alhamdulillah, terima kasih untuk penilaian kami sebagai salah satu tim yang dianggap baik. Ya, tapi memang inilah yang menjadi persoalan kita tim pelatih pada saat kita memang bekerja dengan banyak pemain-pemain muda. Jadi saya juga selalu sampaikan ke tim bahwa ibaratnya kita pelatih ini adalah membangun satu konsep strategi, ya bagaimana untuk menaklukkan lawan. Tapi persoalan tim kami memang selama ini ada pada saat finishing touch. Jadi di situ memang kami tidak mengajarkan bagaimana cara menendang yang benar. Kami tidak mengajarkan bagaimana pemain harus lebih percaya diri, harus lebih cool di dalam menyelesaikan peluang-peluang ini. Jadi persoalan tim kami memang ada pada eksekusi teknis di dalam menyelesaikan peluang. Jadi itu PR besar buat kami. Mudah-mudahan anak-anak muda kami di tim kami ini bisa lebih percaya diri ke depannya sehingga pada saat memiliki peluang mereka bisa menciptakan skor. Ya, tadi apa? Lupa tadi lanjutannya apa ya? Kompetisi ini panjang, dibutuhkan kemenangan, bukan gaya permainan yang baik, gitu katanya. Nah, ya, sekarang saya jawab, memang saya setuju bahwa result adalah yang terpenting dari yang penting, gitu ya. Hasil pertandingan memang itu yang paling penting, tapi bukan proses permainan. Tapi jujur aja, kami kan di sini sehingga bisa dinilai baik itu kami membangun proses gaya bermain untuk mendapatkan hasil. Jadi seperti itu. Jadi memang saat ini kami belum beruntung, kami bisa hanya mendapatkan proses bermain yang baik, tapi kami belum bisa mendapatkan hasil yang baik. Jadi insya Allah ke depannya kami akan coba untuk memperbaiki dalam hal yang tadi saya bilang finishing touch-nya. Ya. Oke, siap. Buat Abioso, pertanyaan yang sama seperti yang tadi ke Coach Iwan Setiawan. Lini pertahanan Persiraja itu sedang bermasalah. Jika memang masih sedang bermasalah besok, apakah itu akan menjadi sebuah keuntungan dan apa yang akan dilakukan oleh Abioso memanfaatkan kelemahan lini belakang lawan? Ya, sebelumnya dari kelemahan di lini belakang Persiraja, otomatis kita harus benar-benar memanfaatkan, benar-benar harus bisa kreasi untuk bisa membongkar defense-nya Persiraja. Tapi juga kita harus juga jangan sampai kehilangan fokus kayak di pertandingan di sebelumnya, kayak seperti Persita kita udah unggul tapi kita tidak bisa memanfaatkan, malah kita yang kena kebobolan. Jadi harus benar-benar fokus. Baik. Coach, pemain inti dari pertandingan sebelumnya apakah bisa tampil di pertandingan besok, Coach? Nah, ini yang kita lihat sampai kondisi terkini, kami masih melihat salah satunya adalah perkembangan kipernya kita, Dwi Kus. Jadi mungkin hanya Dwi Kus yang masih tanda tanya. Oke, kiper Dwi ya, Coach ya, yang masih butuh penyembuhan ya. Coach, berbicara Persiraja, tadi mereka juga menyampaikan bahwa target mereka itu meraih kemenangan, Coach. Tentu saja laga besok itu akan berjalan ketat nih. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Coach, apa pesan Anda terhadap pemain, semisalnya terjadinya banyak kartu atau dari segi permainan sendiri, Coach? Ya, saya memprediksi. Ya, saya juga kebetulan juga sebagai orang Aceh yang tahu tentang karakteristik orang Aceh. Jadi saya melihat
dari pada saat Persiraja ini berhasil promosi ke Super League, ya, gaya bermain Persiraja di tangan Hendry Susilo itu menurut saya kuat sekali chemistry-nya dengan karakter sebagai orang Aceh. Jadi kekuatan tim ini adalah punya jiwa militan yang luar biasa, karena memang itulah orang Aceh, makanya kita jangan heran ya perang terpanjang terlama sepanjang sejarah adalah perang Aceh 1873 sampai 1904. Orang Aceh adalah tipikal orang-orang yang suka perang, ya seperti itu. Jadi konflik-konflik adalah hal yang biasa untuk orang Aceh. Nah, jadi warnanya karakter ya darah orang Aceh itu sangat melekat erat di tim Persiraja. Makanya saya sampaikan ke tim saya, hati-hati untuk pertandingan besok pada saat orang Aceh punya tipikal yang suka akan tidak mau kalah, punya daya juang yang hebat. Jadi artinya kami Persela juga harus bisa mengimbangi itu. Jadi paling tidak nilai motivasinya tidak lebih baik atau tidak kurang. Jadi paling tidak nilai motivasinya sama-sama. Tinggal besok bagaimana kita beradu dalam hal taktikal. Siapa yang lebih baik, siapa yang lebih fokus, siapa yang lebih siap. Seperti itu, bro. Siap. Siap, Coach. Abioso, ada pesan untuk teman-teman lain untuk pertandingan besok? Ya, saya rasa sama ya dari sebelumnya, terutama di menit-menit awal di babak pertama atau babak kedua dan menit-menit akhir babak pertama, babak kedua harus tetap fokus. Soalnya seperti kejadiannya kayak pertandingan Semarang, kita dan terakhir ini Persija. Jadi kita harus benar-benar fokusin. Jangan sampai kesalahan kecil apapun bisa nanti bikin kita kecewa nanti. Oke. Coach, berbicara soal tekanan nih, Coach. Apakah ada tekanan atau mendapat tekanan tersendiri hanya baru meraih satu kemenangan saja dari empat laga ya, Coach ya? Apakah itu menjadi tekanan tersendiri buat Coach meskipun ada beberapa tim yang sampai saat ini belum pernah meraih satu kali pun kemenangan, Coach? Dari Jawa Pos. Kalau kita cerita tekanan ya atau pressure itu adalah hal yang biasa yang setiap tahun kita alami sesuai dengan profesinya kita sebagai coach. Apalagi ini sepak bola Indonesia, di mana kalau menurut saya atmosfernya perlu mendapatkan edukasi di dalam pemahaman sepak bola yang benar. Nah, memang kalau boleh jujur pada saat ini atmosfer sepak bola kita belum mencapai ke titik itu. Jadi artinya bagaimana kita harus dewasa menyikapi tekanan-tekanan atau pressure yang kita alami sebagai coach di sepak bola Indonesia. Jadi mudah-mudahan saya juga bisa merespon dengan baik tekanan demi tekanan ini. Mudah-mudahan ini bisa kita jadikan cambuk untuk bisa membawa Persela ke ajang prestasi yang lebih baik. Seperti itu. Oke, Coach, terima kasih. Teman-teman, saya kira cukup untuk pre-match press conference bersama Persela yang sudah dihadiri Coach Iwan Setiawan sebagai head coach dan juga pemain yang akan tampil di pertandingan besok, Riyadno Abioso. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di pre-match press conference. Coach Iwan, terima kasih. Buat Riyadno juga terima kasih atas kehadirannya. Sukses di pertandingan besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.